Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda dan kita berada, ketemu lagi dengan Inyonge Titi Wong Purwokerto. Mohon maaf nih, 2 bulan lebih saya baru menyapa, baru upload video ini. Seperti yang sahabat-sahabat semua ketahui, saya sedang banyak sekali problema sehingga saya itu kurang fokus berbagai hal. Cuman intinya itu menangis, meratap dan sebagainya. Tapi insya Allah sekarang saya ingin bangkit. Kesempatan kali ini saya ingin sharing testimoni yang telah saya lakukan. Ceritanya seperti ini, sahabat-sahabatku. Tahun kemarin, dari satu tahun yang lalu itu anakku itu habis kontrak kerja. Habis itu padahal kontrak yang dulu itu di perusahaannya itu yang bagus-bagus ya bukan apa ya, maksudnya gaji itu di atas yang saya kerja di Taiwan aja. Gajinya anakku itu masih di atas saya kerja di Taiwan. Setelah selesai kontrak itu mencari lowongan itu seperti ada hal yang menghalang-halangi, yang menurut akal manusia itu hal yang tidak wajar. Jadi anakku itu daftar di sini, misalnya 5 orang, ya nggak kebawa itu cuman anakku, bukan nggak kebawa, nggak interview, nggak lolos, tapi nggak dipanggil untuk tes atau apa itu enggak. Itu sudah sampai ratusan kali daftar pekerjaan itu seperti itu. Juga teman-temannya itu yang tadinya itu akrab, tiap hari itu main bareng apa-apa itu nggak ada satupun, semuanya menjauh kayak gitu. Itu kayak di luar hal yang tidak wajar lah istilahnya. Lalu anakku itu menyuruh, "Umi, kalau saya gini saya itu mati, gini udah hampir 1 tahun saya nggak dapat kerjaan, nggak ada teman itu yang di chat itu semua dibaca, nggak pernah ada yang membalas atau apa itu. Seperti di luar kewajaran, Umi, saya sudah ini, katanya ada yang ini gitu." Akhirnya saya pulang, saya kerja di luar negeri, saya pulang. Setelah 1 bulan saya bilang jangan berburuk sangka kayak gitu, kita pasrahkan pada Allah, lalu kita tetap berusaha mencari, tetap berusaha tawakal pada Allah gitu. Lalu saya pada tanggal 1 bulan 3 2021 ya, setelah 1 tahun lah anakku mengalami seperti itu, saya pulang ke sini, ke Indonesia. Lalu saya melakukan istilahnya bermunajat pada Allah itu dengan melakukan wirid yang seperti ini yang saya lakukan, yaitu saya membaca istighfar itu 1000 kali, sholawat 1000 kali, yasin 11 kali, waqiah itu 3 kali, dari jam 1:30 malam sampai subuh itu alhamdulillah rampung. Saya munajatkan, saya mohon pada Allah, saya hajatkan agar anak saya itu apabila ada yang mengganggu atau apa itu disingkirkan, apabila dapat kerjaan ada yang menghalangi itu tolong dibukakan, dimudahkan dalam mencari pekerjaan dan sebagainya gitu. Itu yang saya baca itu pertama istighfar, Astaghfirullahaladzim itu sebanyak 1000 kali. Sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu 1000 kali.
Lalu surat Yasin itu 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Sadaqallahul adzim itu sebanyak 11 kali. Lalu surat Waqiah yaitu idza waqa'atil waqi'ah laisa lil 'aliyya kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu raja wa busatil jibalu bassa fa kanat haba'an mumbassa wa kuntum adwatan salasa. Sadaqallahul adzim itu sebanyak 3 kali. Saya mulai 1:30 malam itu tidak berhenti, enggak, istilahnya yang saya hajatkan itu yang saya itu saya nggak mau berhenti dulu sampai itu, jadi jangan diselat-selat misalnya ba'da subuh sekian itu enggak, jadi kita berlanjut, jadi istighfar 1000, sholawat 1000, yasin 11, waqiah 3 kali itu dalam kontinu itu, dalam waktu itu saya mulai jam 1:30 malam sampai menjelang subuh itu seperti itu. Pada hari itu lalu saya sambil wirid itu saya taruh air minum 3 gelas, itu istilahnya bacaan-bacaan itu yang saya baca apabila ada kebaikan itu datang dari Allah, dan apabila ada keburukan itu dari saya, dan dengan fadilah apa yang telah saya baca tadi mudah-mudahan membukakan hajat-hajat dari anakku. Lalu saya sebulkan setiap habis saya yasin 1 kali, saya sebulkan ke air minum seperti itu. Hari ketiga testimoni seperti itu, ada beberapa teman yang istilahnya ngecat duluan dah, cara bahasa anak muda itu ngecat gitu. Kalau menurut aku orang tua ya SMS gitu ya, seperti itu, SMS sama anakku gitu. Ada beberapa kayak gitu. 1 minggu banyak teman-temannya yang mencari kayak gitu, padahal selama 1 tahun mereka itu di SMS, di telepon, nggak ada yang membalas ataupun apa, itu nggak ada. Mereka tuh menjauh seperti itu. Mencari pekerjaan juga tidak ada yang kewajaran. Ratusan PT di anakku itu ngirim lamaran, ratusan PT itu nggak ada satupun yang dipanggil. Itu bukan nggak lulus tes, tapi nggak ada yang dipanggil. Jadi seperti itu, tertutup, seperti nggak ada lamaran yang dikirim oleh anakku, padahal ratusan lamaran itu dikirim. Hal yang tidak wajar. Setelah hari ke-15 itu banyak perubahan dalam diri anakku itu, yang tadinya itu seperti membangkang, sepertinya itulah males apapun, udah bisa kayak pikiran itu terbuka gitu, semangat dia mencari kerjaan lagi itu, semangat 45, pokoknya harus bisa, pokoknya semangat kayak gitu. Tepat hari ke-24 ya, testimoni saya hari ke-24, pokoknya hal yang istilahnya kalau menurut akal manusia itu mustahil. Hari ke-24 testimoni itu, subhanallah, ada 20 panggilan dari PT, 20 langsung, jamnya itu sama, detiknya itu sama, jadi kayak itu semua itu kekuasaan dari Allah, itu subhanallah. Jadi 20 PT itu membalas anakku itu tepat hari itu juga. Jadi kayak tidak kalau menurut akal manusia itu tidak sewajarnya kayak gitu. Itu semua itu kuasa Allah bener gitu. Kenapa hari itu juga, kenapa jamnya itu juga kayak gitu. Jamnya itu habis asar pas testimoni ke-24 gitu kan, sangat mustahil lah kayaknya dari 20 PT itu datang itu bersamaan, kayak memanggil anakku untuk interview itu bersamaan. Terus PT yang dulu anakku kerja itu ya manggil juga hari itu juga.
Itu kan suatu yang istilahnya subhanallah, itu kuasa Allah, betul-betul kuasa Allah. Jadi dalam kesempatan ini kali ini, jadi kita itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan istilahnya susah karena ekonomi, susah karena mencari pekerjaan, atau susah dalam berbagai hal musibah, penyakit atau apapun, kita selalu ingat Allah. Ingat Allah, karena semua itu datang dari Allah, dan Allah pula yang akan mengembalikan. Bila Allah itu telah berkehendak, itu segalanya itu kun fayakun. Itu yang pernah juga saya sharing dengan beberapa teman yang menurut saya itu mustahil, hal yang mustahil. Dia itu makan aja tidak ada itu benar-benar saya itu pernah sharing cerita gitu ya sama beliau, itu makan aja nggak bisa lah, bukan nggak bisa karena apa, tapi memang nggak bisa beli makan, bisa beli nasi, beras itu untuk dimasak, itu sama sekali nggak punya uang, sedangkan orang itu menjauh semua. Tapi subhanallah, 1,7 miliar itu dalam 3,5 bulan, itu dia pun tidak tahu itu semua datang dari Allah. Jadi tidak tahu itu bagaimana kayak gitu. Itu beliau itu iseng-iseng ikutin kursus yang gratisan gitu, UMKM atau apa itu ya, saya nggak tahu lah namanya, itu seperti itu. Lalu dia sendiri latihan, alhamdulillah subhanallah, dalam tempo 3,5 bulan itu langsung dia itu mulai bisa mulai usaha kayak gitu, hanya dengan modal awal itu 180.000, karena memang uang itu aja dari hasil penjualan celana, katanya celana ini itu, pokoknya celana dia jual apa yang ada jual, sudah tidak punya magicom, sudah punya itu nggak ada magicom, ada cuman panci biasa gitu. Itu jadi kita itu istilahnya, saya sendiri yang saat ini sedang mengalami, makanya saya support diri sendiri, itu pasti saya bisa semua itu karena Allah. Seperti itu untuk sharing kali ini, yaitu saya sharing tentang keadaan anak saya waktu mencari pekerjaan susah. Itu saya testimoni seperti itu, yaitu saya bacakan istighfar astaghfirullahaladzim 1000 kali, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu 1000 kali, surat Yasin itu 11 kali, surat Waqiah itu 3 kali. Itu dalam, tidak boleh diputus-putus lagi itu ya. Jadi mulai 1:30 malam itu sampai menjelang subuh itu usahakan itu selesai gitu, jangan diputus nanti habis asar atau apa itu, jangan, karena ini biar afdol gitu, penyubunan hajat itu biar afdol, permintaan pada Allah itu seperti itu. Mungkin hanya itu sharing saya kesempatan ini. Apabila ada kebaikan itu datang dari Allah, dan apabila kesalahan itu datang dari saya, dan apabila saya punya banyak salah pada siapapun yang kenal atau tidak kenal, saya mohon dimaafkan, dan saya mohon doanya semoga seluruh tanggungan saya, hutang-hutang saya, semua apa masalah yang ada diri saya, keluarga saya itu segera diangkat oleh Allah SWT, karena hanya Allah yang bisa menolong manusia. Akhirul qouli la ilaha taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe channel saya agar saya bisa channel saya itu bisa berkembang, dan saya agar lebih bersemangat untuk membuat konten-konten. Terima kasih.